Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mendapatkan ilmu. Kenalin, aku Elma, host hari ini. Dan kita kali ini akan membahas materi terkait penyesuaian diri. Nah, di kepala teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata penyesuaian diri kan? Yang biasanya dikaitkan pada sesuatu yang asing, bukan? Tapi sebenarnya bagaimana sih maksud dari penyesuaian diri itu? Oke, penyesuaian diri merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Mudah bukan pengertiannya? Untuk itu, kita akan membahas lebih lanjut mengenai karakteristik, unsur, dan prosesnya yang akan kita bincangkan dengan narasumber kita, itu Saudari Nurul Aini. Terima kasih. Jadi saya Aini akan membahas mengenai karakteristik dari penyesuaian diri. Nah, jadi karakteristik dari penyesuaian diri itu ada dua, yaitu penyesuaian diri yang positif dan juga penyesuaian diri yang salah. Untuk penyesuaian diri yang positif, yaitu yang pertama tidak menunjukkan adanya kekerasan emosional. Kemudian yang kedua tidak menunjukkan mekanisme pertahanan yang salah. Kemudian yang ketiga itu tidak menunjukkan prestasi diri. Yang keempat mampu belajar dari pengalaman. Dan yang terakhir yaitu bersifat objektif dan juga realistik. Dalam penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan berbagai bentuk berikut ini. Yang pertama, penyesuaian diri dalam menghadapi masalah secara langsung. Penyesuaian diri dengan cara eksplorasi atau penjajakan. Ketiga, penyesuaian diri dengan trial and error. Yang keempat, penyesuaian diri dengan substitusi atau mengganti. Yang kelima, penyesuaian diri dengan belajar. Yang keenam, penyesuaian diri dengan mengendalikan diri. Dan yang ketujuh, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Nah, untuk penyesuaian diri yang salah yaitu yang pertama, reaksi bertahan. Yang kedua, reaksi menyerang. Dan yang ketiga, reaksi melarikan diri. Itu ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah. Dan pertama adalah reaksi bertahan, yang merupakan pertahanan dirinya dengan seolah-olah ia tidak sedang menghadapi kegagalan. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rasionalisasi, yaitu mencari-cari alasan yang masuk akal untuk membenarkan tindakan yang salah. Yang kedua adalah represi, yaitu menekan perasaan yang dirasakan kurang enak ke alam tidak sadar. Dan yang ketiga adanya proyeksi, yaitu menyalahkan kegagalan dirinya pada pihak lain atau pihak ketiga untuk mencari alasan yang dapat diterima. Dan yang keempat adalah soul grabs, yaitu dengan memutarbalikkan fakta atau kenyataan. Pada reaksi menyerang, individu yang salah akan menunjukkan sikap dan perilaku yang bersifat menyerang atau konfrontasi untuk menutupi kekurangan atau kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya atau juga tidak mau menerima kenyataan, dan reaksi-reaksinya antara lain yaitu selalu membenarkan diri sendiri, selalu ingin berkuasa dalam setiap situasi, merasa senang jika mengganggu orang lain, suka menggertak baik dengan ucapan maupun perbuatan, dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka. Wah, hebat, ternyata ada sisi positif dan hal yang tidak boleh ditiru atau salah ya. Nah, udah bahas tentang karakteristik, kita geser dulu ke faktor-faktor dan proses penyesuaian dirinya nih teman-teman pencari ilmu. Nah, untuk itu saya persilahkan saudari saya, Husnul Hatimah, untuk memaparkan materinya. Terima kasih Alma. Nah, faktor-faktor dari penyesuaian diri itu ialah kita dapat lihat faktor-faktor penyesuaian diri itu terbagi menjadi 5 faktor. Yang pertama itu faktor fisiologis, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor perkembangan dan kematangan, yang keempat faktor lingkungan sekolah, dan yang kelima itu faktor budaya dan agama. Nah, kemudian prosesnya itu ialah kita dapat melihat dari lingkungannya. Yang pertama itu faktor keluarga harmonis, yang kedua faktor pada teman sebaya, dan yang ketiga itu faktor lingkungan sekolah.
Mengapa proses penyesuaian diri itu terlibat yang namanya hubungan keluarga harmonis? Karena memiliki hubungan keluarga harmonis itu dapat membuat anak merasa aman dan dicintai. Tak hanya itu, keharmonisan dalam sebuah keluarga juga mampu membuat kehidupan Anda dan pasangan terasa lebih baik. Kehangatan dan kasih sayang itulah membuat anak menjadi salah satu ciri dari keluarga harmonis. Kemudian, adanya teman sebaya ini memiliki peran dalam membentuk berbagai karakter siswa, yaitu yang religius, toleransi, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu siswa, bersahabat, peduli lingkungan, peduli sosial, membangkang dan juga agresif dari seorang peserta didik. Dan yaitu yang ketiga, manfaat sekolah. Yang penting diketahui adalah melatih kemampuan akademik. Manfaat pertama yaitu melatih kemampuan kedisiplinan dan sosialisasi, melatih tanggung jawab, mengembangkan potensi diri, dan juga melatih mental dan percaya diri dari seorang peserta didik. Wah, dari narasumber Husnul Hatimah hebat ya. Nah, para narasumber hari ini semoga para penonton juga tetap semangat nih cari ilmunya. Karena pendidikan adalah kunci kesuksesan.